and crack, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Kenalkan, nama aku Fahri, umur 16 tahun. Hobiku bermain sepak bola. Aku mulai jualan di kayu tangan dari kelas 1 SD. Alasanku berjualan untuk bantu orang tua. Sebelum jualan biasanya aku main sepak bola sama teman-teman. Aku mulai jualan dari jam 4 sore sampai malam. Aku jualan kapau dan pizza, kembaliin di daerah kota lama. Kalau bakpao biasanya aku jual di harga 2.000. Kalau pizza tinggi 3.000, harga kulaknya 500 sampai 2.000. Selama jualan lokasinya di alun-alun dan kayu tangan Kota Malang, tapi paling sering di kayu tangan soalnya rame. Cuma kadang kalau gak habis agak sedih rasanya, tapi senang kalau ada yang ngeborong. Selain jualan, aku paling bantu di toko cuci piring sama bersih meja. Nanti dikasih 5.000 sama yang punya. Juga paling di sini aku juga bantu di tokonya Pak Erik. Perkenalkan, nama saya Erik, nama panggilan. Kalau aslinya Bukhari Muslim. Kebetulan saya pemilik cafe and culinary yang ada di kayu tangan. Al Malik namanya. Nah, di sini saya sebagai pemilik menampung anak-anak jalanan. Karena saya lihat di kayu tangan sendiri, anak-anak jalanan ini sangat banyak sekali. Terutama anak-anak yang jualan bakpao, jualan pizza, jualan donat. Nah, salah satunya mungkin di sini yang mau ditayangkan yaitu saudara Fahri. Saya kenal Fahri sejak sekitar setahun setengah yang lalu. Nah, kebetulan Fahri dibawa sama temannya karena emang anak-anak kesini itu satu-satu. Jadi satu orang bawa satu sampai akhirnya ini kenal Fahri. Waktu itu juga anaknya masih terlalu polos lah, belum seperti sekarang ini. Alhamdulillah di sini anak-anak saya wajibkan buat sholat. Jadi kalau nggak sholat kebetulan nggak boleh main ke Al Malik. Si Fahri ini anaknya penurut juga. Memang untuk merubah sikapnya itu awal-awal emang kita arahkan supaya jadi anak yang baik ya. Dari mulai potongan rambutnya sampai pakaiannya, sampai dia sering nggak mandi, sampai akhirnya dia bisa kelihatan lebih seger lagi dan lebih dewasa. Waktu itu saya lihat memang anak-anak ini nggak ada yang nampung gitu. Nah, akhirnya saya merasa terpanggil karena saya lihat anak-anak ini kok tidur di jalan, kadang tidur di emper kan gitu. Kadang berangkat sore, pulangnya malam, kadang nggak pulang. Nah, dari situlah saya terpanggil, merasa ada kewajiban untuk, yang bukan kewajiban ya, tapi merasa terpanggil untuk membantu anak-anak ini supaya menjadi lebih baik lagi. Take a little walk to the edge of town and go across the track.
viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Menanggapi terkait dengan fenomena yang mungkin adik-adik temui gitu ya di Kota Malang, yang tadi sudah dijelaskan bahwa memang sebetulnya tidak dibenarkan bahwa anak-anak itu terlibat dalam kegiatan yang semestinya dilakukan oleh orang dewasa. Take a little walk to the edge of town and go across the track. Yang pertama, tentunya dinas sosial itu tidak bisa bekerja sendiri. Kami ini memiliki jejaring ya dalam penanganan anak jalanan ataupun gelandangan, pengemis dan sebagainya. Kami berkolaborasi dengan lintas instansi seperti contohnya Satpol PP. Di mana kalau kita melihat dari Perda nomor 9 tahun 2013 tentang penanganan anjal gepeng, di situ ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, mulai dari upaya preventif, represif, hingga upaya rehabilitatif. Dan di bidang kami, kebetulan di bidang saya itu masuk kepada upaya-upaya rehabilitatif. Apa yang kami lakukan setelah terjadi kasus atau permasalahan yang timbul di lapangan gitu. Nah, upaya-upaya yang sebelumnya seperti misalnya penjangkauan dan lain sebagainya itu menjadi kewenangan atau tusi dari Satpol PP selaku instansi yang memiliki tusi dalam penegakan perda, khususnya dalam Perantibum ya, ketentraman dan ketertiban umum. Dari Satpol PP kemudian dikoordinasikan ke kita, ke kami, kemudian nanti kami menyediakan layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Take a little walk to the edge of town and go across the track. Kami berharap meskipun adik-adik ini mau membantu orang tuanya, tapi tetap jangan tinggalkan pendidikan. Tapi harapan saya mungkin dari pihak pemerintah atau yang terkait bisa memberikan sekolah gratis semacam gitu, atau mungkin kursus atau apa. Kalau harapanku pengen jadi pemain sepak bola sesuai hobiku, sama nanti kalau udah gede aku pengen bahagiakan keluarga dan orang tua di sekitar.